Halo semua, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Rifka adalah Vega. Oke guys, di video kali ini requestannya adalah membuat roti boy. Dan roti boy ini bahan dasar rotinya sih sama aja sama roti yang sebelumnya aku udah share ya. Tapi roti boy yang aku buat ini adalah roti boy isi durian. Nah, mumpung lagi musim durian ya. Kalau roti boy itu sendiri isinya ini aslinya adalah keju dan juga mentega ataupun mentega isinya ya. Tapi di sini aku variasikan dengan rasa coklat, rasa keju ataupun rasa durian, pokoknya rasa apa aja sesuai selera pemberi kan beda-beda ya. Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat roti boy isi durian ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan susu bubuk dan setengah sendok makan bread improver, 1 sendok makan margarin kurang lebih seperti ini, 1 butir telur, kemudian setengah sendok makan ragi instan, boleh merek apa aja. Di sini aku pakai merek Saf instan. Lalu ada 50 gram gula pasir dan air kurang lebih secukupnya. Ini aku siapkan setengah gelas dulu ya. Oke, ini aku siapkan dulu bahan untuk membuat rotinya ya. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tuangkan tepung terigu ke dalam wadah yang sudah disiapkan, kemudian tambahkan susu dan bread improver, kemudian tambahkan juga gula pasir, lalu kita lubangi dulu ya bagian tengahnya. Oke, cukup seperti ini aja. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur tadi. Nah, ini kita pecahkan, kita ambil kuning telurnya aja. Sedangkan untuk putih telurnya nanti akan aku pakai untuk membuat topping bagian atas rasa kopinya ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok makan ragi instan. Karena ini ragi instannya masih baru, jadi nggak aku kembangkan. Ini udah pasti bakalan ngembang. Dan ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit dulu ya. Nah, nanti airnya disesuaikan karena beda ukuran telur yang kita pakai, beda juga takaran air yang kita gunakan. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan tinggi, lalu tambahkan air lagi untuk kekurangannya. Nah, ini boleh kalian uleni dengan menggunakan tangan ya, karena di sini aku ada dedek bayi, agak sedikit ribet kalau nguleni pakai tangan dan biar cepet juga ya. Jadi di sini aku uleni pakai mixer. Oke, setelah kira-kira adonannya tercampur, langsung aja kita tambahkan margarin, kemudian kita mixer lagi sampai kalis. Nah, buat kalian yang pakai hand mixer seperti aku dan ketika memixer adonannya ngegulung ke atas, silahkan bisa kalian balikan aja kakinya. Kaki yang kanan dipindahkan ke kiri dan kaki mixer yang kiri dipindahkan ke kanan. Itu pasti nggak bakalan ngegulung lagi ya. Dan setelah adonannya kalis seperti ini, dia akan licin ya. Dan ketika ditarik hasilnya akan elastis seperti ini dan nggak mudah robek. Oke, setelah di mixer, di sini akan aku timbang dulu untuk berat hasil dari adonannya ya. Langsung aja di sini aku timbang dan hasilnya adalah 500 gram. Dan satu resep adonan ini akan aku bagi menjadi 12 potong. Nah, di sini kita taburkan dulu terigu ya supaya tidak menempel. Dan di sini langsung aja aku bagi 2, kemudian aku bagi 6. Setelah itu baru kita timbang. Untuk beratnya masing-masing kurang lebih 45 gram ya. Dan buat kalian yang gak punya timbangan, bisa diperkirakan aja ya. Jadi kalau misalkan ada potongan adonan yang terlalu besar, bisa dipindahkan ke potongan adonan yang kecil. Oke, setelah ditimbang semua, langsung aja kita padatkan dan kita bulat-bulat terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita simpan dan tutup dengan menggunakan plastik supaya tidak mengering. Oke, selain isian durian di sini aku juga siapkan keju dan juga coklat meses ya. Nah, ini adonannya kita tekan-tekan terlebih dahulu karena di sini aku lupa bawa roll pin ya. Jadi di sini aku tekan-tekan dulu aja sampai tidak ada gelembung. Karena kalau misalkan ada gelembung nanti hasilnya nggak bakalan bagus ya. Oke, setelah tidak ada gelembung, langsung aja kita tambahkan keju lalu kita rapatkan seperti ini dan kita rapihkan. Kemudian kita simpan di dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin terlebih dahulu. Seperti ini.
Oke guys, untuk isian roti boy itu sendiri aslinya adalah keju dan margarin ya. Karena di sini aku buat untuk dikonsumsi sendiri. Dan di rumah ini banyak orang ya. Untuk anak aku dia sukanya keju sama coklat, dan yang duren ini untuk orang-orang yang ada di rumah ya. Jadi di sini aku bikin berbagai varian rasa supaya kita juga nggak bosan ya. Tapi ini juga untuk varian rasa lainnya bisa kalian jadikan ide jualan supaya mereka pembeli tidak bosan membeli dagangan kita. Dan untuk yang rasa coklat juga sama ya langkah-langkahnya. Kita padatkan dulu sampai tidak ada gelembung. Kemudian kita tambahkan coklat meses secukupnya. Lalu kita rapatkan dan kita rapihkan seperti ini. Dan ini isian duren yang aku siapkan, montok dan cakep-cakep banget ya durennya. Langsung aja di sini aku pisahkan dulu biji durennya. Jadi yang aku ambil cuma daging durennya aja ya, seperti ini. Nah ini aku pakai sendok ya. Oke, untuk langkah-langkahnya juga sama. Kita kempesin dulu untuk adonannya sampai tidak ada gelembung. Oke, ditekan-tekan seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan daging duren yang sudah dikerok tadi ya. Kemudian kita rapihkan dan kita timpan di dalam loyang. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Dan setelah adonannya habis, loyangnya kita tutup dengan menggunakan plastik supaya permukaannya tidak kering. Lalu kita proofing ataupun kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit. Itu tergantung suhu ruangan ya. Sambil menunggu adonan rotinya di proofing, di sini aku siapkan untuk toppingnya ya. Nah, ini ada 50 gram gula halus dan 50 gram margarin. Kemudian aku tambahkan 1 saset kopi instan. Di sini aku pakai Torabika Cappuccino. Boleh diganti dengan kopi instan lain. Kemudian tambahkan putih telur tadi. Lalu kita kocok sampai tercampur dengan rata. Setelah adonannya tercampur rata, kemudian kita tambahkan 5 sendok makan tepung terigu, lalu aduk lagi sampai rata. Oke, untuk kekentalan adonannya kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan setelah diaduk seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam piping bag ataupun plastik segitiga. Kalau misalkan kalian nggak ada plastik segitiga, nggak usah khawatir. Kalian bisa pakai plastik biasa ataupun plastik perempatan. Lalu kita lubangi di bagian ujungnya. Dan ini hasil adonan roti yang sudah di proofing selama kurang lebih 30 menit. Hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja kita tuangkan adonan topping kopi yang sudah dibuat tadi. Usahakan dilingkarkan dengan rapat ya. Tidak perlu sampai bawah karena nanti pada saat dipanggang juga akan turun sendiri. Setelah itu langsung aja kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Dan untuk ovennya ini aku pakai oven Mito Fantasi yang kapasitasnya lebih besar ya. Langsung aja kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 20 menit atau sesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya. Oke, setelah dipanggang hasil topping kopinya seperti ini ya. Ini bleber karena tadi aku ngasih toppingnya kebanyakan. Dan ini udah matang, timernya juga udah mau habis. Langsung aja kita angkat dan kita dinginkan. Lalu kita masukkan panggangan yang berikutnya.
Dan ini hasil roti boy isi durian yang aku buat. Ini aku panggang gak sampai berwarna coklat ya, tapi sampai berwarna kuning aja. Langsung aja aku belah. Ini teksturnya garing di luar dan lembut di dalam. Nah, bisa dilihat ya guys, ini untuk yang rasa durian. Karena ini overproofing jadinya kopong ya. Nah, ini pelajaran juga buat kalian, jadi jangan sampai rotinya overproofing. Dan kalau overproofing hasilnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya, ini tetap aja rasanya mantul, mantap betul, dijamin enak banget. Dan yang ini roti boy isi keju, tampilannya seperti ini ya. Langsung aja kita belah, sama ya, ini teksturnya garing di luar dan lembut di dalam. Bisa kalian lihat ya guys, ini hasil yang sempurna. Untuk kejunya bisa kalian lihat, rotinya juga empuk banget dan dijamin rasanya enak banget. Ini dia hasilnya, gimana guys? Cara membuatnya ternyata gampang banget ya. Untuk membuat crispy dari roti boy ini ternyata gampang banget. Apa Dede mau nak? Oke, langsung aku cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda dulu sayang. Nah, langsung dibajak. Oke guys, untuk roti ini ketahanannya bisa sampai dengan 5 hari. Tinggal kalian kemas rapat aja menggunakan plastik sealer ataupun plastik kedap udara ya. Dan kalau misalkan mau dikemas itu kita gunakan sarung tangan plastik, ataupun jangan sampai tersentuh tangan supaya nggak cepat berjamur. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.